Jadi gini, ya memang kalau kita lihat daripada perkembangannya, faktanya sekarang kita sudah memasuki, setelah masuk era apa ini, milenium sekarang ya. Iya. Era apa nih sekarang? Abad apa ini? Yang 20 Pak. Ya. Anak gaul gitu Pak katanya. Bukan cuma anak gaul, karena sekarang ini keterbukaan informasi dan kemudian reformasi daripada birokrasi kan begitu cepat. Tidak seorang pun ada yang bisa menahan. Salah satu contoh, pemerintah sekarang ini tidak bisa berdiam seperti pemerintah 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Karena apa? Sekarang ini sudah beda sekali. Kita bisa lihat keterbukaan informasi melalui sosial media yang tidak bisa difilter. Coba Anda lihat. Kejadian hari ini di daerah lain, detik ini bisa kita dapatkan beritanya. Nah, sehingga pemerintah itu membuat regulasi, semua sektor dibuat regulasinya. Jadi kalau kita masih berwawasan feodal atau itu istilahnya apa ya? Zaman dulu jadul. Itu tuh hancur. Nah, banyak orang sekarang ini kepengen menyambut era perkembangan ini dengan berbisnis. Kita bisa lihat banyak warung-warung konvensional yang sudah tutup. Bukan karena daya beli tidak ada loh. Karena sudah jarang orang membeli ke warung. Tetapi orang itu membeli melalui online. Nah, online itu sebetulnya musuh yang paling terberat. Ini tadi kaitannya dengan bisnis ya. Sebelum tadi ada pembahasan yang masalah bisnis pengusaha. Tadi yang saya ketinggalan. Pengusaha muda, pengusaha apa sekarang ini akan rentan terhadap undang-undang ITE. ITE itu ya sebetulnya transaksi elektronik ya. Jadi ITE adalah informasi transaksi elektronik. Jadi dagang yang dilakukan melalui sosial media itu sangat rentan ancaman hukuman dengan undang-undang ITE. Nah, itu sebetulnya. Jadi jangan nanti coba salah satu contoh ya. Seorang pelanggan kita yang sering katakanlah adik-adik ini punya bisnis kafe. Ini yang sering datang di tempat Anda ini adalah langganan. Suatu saat dia menemukan ada yang nggak benar. Akhirnya dia informasikan melalui sosial media. Anda itu tidak ada hubungannya dengan sosial media. Tidak ada hubungan. Tapi orang yang menginformasikan sana telah membuka ruang untuk Anda dipersoalkan di sosial media. Meskipun bukan Anda yang melaporkan, meskipun bukan Anda yang membuka itu, tapi karena orang yang menjadi pelanggan Anda itu telah mengupload ke sosial media, mau tidak mau Anda harus siap untuk berbenturan perang melalui perang secara hukum yang sumbernya dari sosial media. Jadi kita nggak bisa menyepelekan itu. Nah, terhadap tadi ini yang kembali kepada somasi. Somasi itu kan ada yang dilakukan secara langsung, ada juga yang dilakukan melalui sosial media. Oh iya. Ya kan? Iya. Ada. Loh, kadang-kadang gini, dia menyampaikan, sudah saya kirim, ya salah satu contoh. Somasi itu kan istilahnya teguran secara hukum. Ya. Dia bisa sampaikan secara langsung, offline. Bisa saja dia juga foto baru dia kirimkan secara online. Nah, kalau sudah dilakukan itu kan ujung-ujungnya kan ITE juga itu kena. Ya. Jadi itulah saya bilang bahwa para kaum muda ya yang memang bisnisnya walaupun belum terlalu maju, jangan lihat untungnya. Tapi lihatlah keribetannya, kerepotannya. Jangan karena orang tua Anda kaya, orang tua Anda punya mitra pengacara, jangan karena orang tua Anda ada gini, Anda lalu mengabaikan. Jangan. Karena usaha Anda yang kecil itu, kalau menggunakan jasa pengacara dari ayah Anda, bisa jadi kukut.
usahanya itu. Karena kenapa? Ya pengacara kan bayarnya mahal. Tapi kalau Anda menjadi anggota di Pro Lawyerku atau di Lawyerku, CLP, akan lebih mudah. Anda punya legal pribadi, Anda punya legal ini, sehingga Anda tidak perlu bergantung pada pengacara orang tua. Karena kadang-kadang kita mengandalkan pengacara orang tua. Ternyata orang tua kita sudah nggak suka sama pengacara yang dipakai. Ya, lebih baik kita masuk kepada ada lembaga bantuan hukum kaum milenial dengan metode ke member. Jadi bukan LBH seperti LBH untuk pemegang kartu miskin, tapi LBH yang privilege, ya, lembaga bantuan privilege, ya, lembaga bantuan hukum privilege, ya, namanya Pro Lawyerku untuk kaum milenial, ya, dan untuk perusahaan-perusahaan juga bisa, ya, gitu. Jadi terhadap somasi tadi itu jangan dianggap sepele atau sederhana. Ya, oke. Ya, ada lagi? Lanjut ke pertanyaan yang tadi. Tentang Warisan. Warisan, baik. Jadi gini, nah, ini masalah waris. Kita tidak bisa menganggap sederhana ini masalah waris. Dan kita tidak boleh menggunakan cara berpikir secara feodal. Kalau dahulu waris itu, ya, sebetulnya antara orang tua dengan anak sederhana saja. Saya tidak melihat zaman dulu itu ada istilah orang tua membohongi anaknya, atau anak mengkadalin orang tua, atau bahkan menggugat orang tua. Bahkan ada yang lebih tragis, ya, ada dia membunuh orang tuanya. Ya, saya tadi baca di mana ini, di berita internasional, di Tribun, ya, Tribun apa? Ada ada seorang anak namanya Alberto, ya, dia bunuh itu orang tuanya di Amerika itu. Itu persoalannya hanya karena orang tuanya mungkin tidak bisa, ini mungkin ya, mungkin tidak bisa memberikan apa yang namanya harta kepada anaknya. Akhirnya dia bunuh itu orang tuanya itu. Dia cincang sampai 20 potong. Dagingnya selain daripada dia makan, dia simpan di kulkas, dia bagikan kepada anjing. Nah, coba, itu tragis. Nah, di Indonesia ini sebetulnya sudah sering ada cucu membunuh nenek, cucu membunuh kakek gara-gara warisan. Nah, jadi persoalan warisan ini sebetulnya bukan persoalan sederhana dan tidak bisa ditangani dengan metode feodal. Pertama-tama yang harus dikatakan ini, warisan itu adalah miliknya pewaris. Misalnya jadi gini, seorang yang telah meninggal, kalau kita bicara seorang kakek dan nenek, ya, kakek dan nenek terikat perkawinan, ya, kebetulan dalam perkawinan mereka itu selain daripada menghasilkan anak turunan, mereka juga memiliki harta benda. Ketika mereka meninggal, atau salah satu meninggal, maka yang meninggal lebih awal meninggalkan kepada yang hidup lebih lama. Jadi seorang suami yang meninggal, maka dia meninggalkan warisan untuk istrinya dan anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya itu belum bisa sepenuhnya berkuasa karena ibunya masih hidup. Nah, di sana saya pernah menerima ada satu klien itu dari Riau, ya, dia dipaksa untuk bercerai sama suaminya. Jadi seorang ibu dipaksa bercerai oleh suaminya, dipaksa bercerai dengan suaminya, oleh anaknya yang tertua. Jadi maksudnya kalau mereka bercerai itu kan hartanya dibagi dua. Ya. Pembagian ibunya akan diambil oleh saudaranya yang tertua. Karena dialah yang menganjurkan supaya ibunya mau bercerai kepada bapaknya. Padahal konon ceritanya berdasarkan informasi, si anak yang tertua ini adalah seorang pendeta.
Jadi yang mau mereka bagi itu adalah kebun kelapa sawit yang kira-kira jumlahnya kurang lebih 300 hektar. Nah, ini nih berbahaya sekali soal warisan. Jadi bukan cuma warisan sebetulnya, mulai dari harta gono gini ini perlu kalian ketahui. Ya. Jadi kaitannya dengan warisan dan harta gono gini, ya. Kita tidak bisa lari dari itu.